Assalamualaikum sahabatku, perkenalkan nama saya Alia Nurfitriani, mahasiswa dari Universitas Primagraha. Kali ini saya akan membahas tentang analisis jaringan kerja untuk memenuhi nilai mata kuliah riset operasi yang diampu oleh Ibu Sri Wulandari MBA. Analisis jaringan kerja. Nah, proyek dan jaringan kerja itu saling berhubungan, yang mana proyek merupakan suatu kegiatan yang saling berkesinambungan dan berhubungan antar suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang membutuhkan suatu perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Nah, kalau jaringan kerja itu membutuhkan suatu waktu dan biaya, sehingga dengan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang baik, maka suatu proyek dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Dalam menggambar jaringan kerja, terdapat dua metode penggambaran, yaitu AON dan AOA. Ini perbandingan antara konvensi jaringan AON dan AOA. Kalau AON, kegiatan pada lingkaran, sedangkan kalau AOA, kegiatan pada garis panah. Nah, yang A itu maksudnya adalah kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A, kegiatan C dilakukan setelah kegiatan B. Kalau yang B itu, kegiatan C dilakukan setelah kegiatan A dan B. Sedangkan yang C, kegiatan B dan C dilakukan setelah kegiatan A. Gambar ini diambil dari Google. Dari kedua metode tersebut, yang akan saya bahas adalah jaringan kerja AON atau Activity on Node. Dalam penggambaran suatu proyek, terdapat dua gambar yang digunakan, yaitu garis panah dan lingkaran. Garis panah menggambarkan suatu kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan waktu dan biaya dalam pengerjaannya. Sedangkan lingkaran menggambarkan suatu kejadian yang menandakan awal dan akhirnya suatu kejadian atau aktivitas. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh cara membuat jaringan kerja. Di sini udah ada soalnya, kegiatan dan kegiatan pendahulu. Kenapa A tidak ada kegiatan pendahulunya? Karena kegiatan A adalah awal atau start dari suatu proyek. Sekarang kegiatan B, yang kegiatan pendahulunya adalah A. Jadi, buatlah lingkaran kegiatan B setelah kegiatan A. Lalu ada kegiatan C dan D, yang sama-sama kegiatan pendahulunya adalah B. Maka buatlah lingkaran C dan D setelah kegiatan B. Begitu seterusnya. Waktu pengerjaan proyek dan jalur kritis. Waktu pengerjaan adalah total waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek. Jalur kritis merupakan jalur terpanjang atau terlama dalam penyelesaian proyek. Nah, dalam satu lingkaran, terdapat beberapa bagian. Saya akan jelaskan searah jarum jam ya. Kita mulai dari A. A itu nama kegiatan atau simbol. EF atau earliest finish, yaitu selesai tercepat. Lalu ada latest finish, yaitu selesai terlama, dan ada waktu kegiatan, yaitu misal 4. Terus ada LS, late start, atau mulai terlama. Dan yang terakhir ada ES, yaitu early start, yang artinya mulai tercepat. Dan sekarang kita akan membahas contoh soal berikutnya, yaitu Suga Corporation mempunyai kontrak untuk membangun sebuah apartemen di daerah Semarang. Berikut data mengenai aktivitas dan waktu dari masing-masing kegiatan. Tentukan diagram jaringan kerjanya, lalu waktu dan jalur kritisnya. Kegiatan A, kegiatan pendahulunya tidak ada, waktu kegiatannya 2 minggu. Kegiatan B, kegiatan pendahulunya tidak ada, waktu kegiatannya 3 minggu. Kegiatan C, kegiatan pendahulunya A dan B, waktu kegiatannya 10 minggu, dan seterusnya. Langsung kita bahas aja ya. Sekarang kita akan cari yang bagian atas dulu ya, yaitu forward pass atau jalur maju. Dimulai dari kegiatan paling awal hingga kegiatan paling akhir. Waktu kegiatan yang ada di soal kita taruh di lingkaran masing-masing kegiatan. Nah, sekarang kita mulai dari kegiatan A, yang kegiatan pendahulunya tidak ada. Berarti kita isi 0. 2 itu waktu kegiatannya. Kalau kita mau mencari
bagian atas sebelah kanan atau EF selesai tercepat itu dengan cara ES ditambah waktu kegiatan, yaitu 0 ditambah 2, jadi hasilnya 2. Sekarang yang lingkaran B, sama kayak yang lingkaran A tadi, karena kegiatan pendahulunya tidak ada, jadi kita isi 0 di ES-nya atau mulai tercepatnya. Karena ini waktu kegiatannya 3 minggu, jadi hasil EF atau selesai tercepatnya 0 ditambah 3, hasilnya 3. Lingkaran C, yang kegiatan pendahulunya adalah kegiatan A dan kegiatan B. Dalam hal ini, karena ada 2 kegiatan, kita pilih angka yang tertinggi. Dalam 2 kegiatan ini, yang tertinggi adalah angka 3. Jadi, di ES-nya lingkaran C kita isi angka 3. Kita akan mencari EF-nya dengan cara 3 ditambah 10. Jadi hasilnya 13. Dan begitu seterusnya sampai kegiatan yang paling akhir. Karena bagian atas sudah selesai dicari, sekarang kita mencari bagian bawah, yaitu backward pass atau jalur mundur, dimulai dari kegiatan paling akhir hingga kegiatan paling awal. Kita mulai dari kegiatan yang paling akhir, yaitu lingkaran J. 47 itu berasal dari atasnya, dari si EF itu tadi, 47. Nah, caranya hampir sama kayak yang kita cari di bagian atas tadi. Cuma bedanya kalau bagian atas itu ES ditambah waktu kegiatan hasilnya EF. Sedangkan kalau kita cari bagian bawah itu LF dikurangi waktu kegiatan hasilnya jadi LS. Nah, 47 itu dikurangi waktu kegiatan 10 minggu hasilnya 37. Nah, 37 itu kita taruh di lingkaran H dan lingkaran I. Dan begitu seterusnya sampai kegiatan C. Yang mana kegiatan C itu sebelumnya ada kegiatan D dan kegiatan E. Kalau dalam hal ini, karena ada 2 kegiatan, kita pilih yang paling terendah, angka paling terendah, yaitu kegiatan E dengan angka 13. Maka kita taruh di lingkaran C dengan angka 13. 13 dikurangi 10 hasilnya 3. Kurang lebih begitu cara pengerjaannya. Dengan cara pertama kita mencari bagian atas, yaitu forward pass. Lalu kedua kita cari backward pass, yaitu bagian bawah, dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga teman-teman paham dan bisa mengerjakan contoh soal lainnya di lain waktu. Nah, itu tadi diagram jaringan kerjanya. Sekarang kita cari waktu dan jalur kritisnya. Menghitung jalur kritis dengan menghitung slack. Slack merupakan yang dapat dihemat penggunaannya. Waktu ini menunjukkan adanya kegiatan yang dapat ditunda tanpa mengganggu penyelesaian kegiatan lainnya. Rumus slack sama dengan LS dikurangi ES atau LF dikurangi EF. Nah, apabila slack-nya 0, berarti pada kejadian tersebut adalah jalur kritis. Nah, yang paling akhir dari proyek tersebut adalah kegiatan J, yang mana LF-nya itu 47, dan itu adalah waktu pengerjaannya, 47 minggu. Nah, jalur kritisnya itu udah bisa dilihat dari tabel ya. LS sama ES-nya itu dapat dari mana? Itu udah ada di lingkaran-lingkaran yang tadi kita kerjain itu di diagram jaringan kerjanya. LS sama ES-nya tinggal dimasukin ke sini, dikurangin, terus ketahuan slack-nya dapat berapa. Kalau slack-nya 0 berarti dia kejadian kritis. Dalam proyek ini kejadian kritisnya banyak, ada B, C, E, G, I, dan J. Itu semua jalur kritis.
atau bisa disebut juga kejadian kritis. Oke guys, gitu dulu pembahasan tentang analisis jaringan kerja kali ini. Semoga teman-teman bisa paham sama apa yang tadi saya jelaskan dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.